Salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Kepada saudara sekalian yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online kita, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kami sungguh berbahagia, sangat diberkati Anda boleh ikut serta bersama kami beribadah hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Februari, di mana hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya kita sudah mempersiapkan diri masing-masing, sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus kita hari ini. Mari saudara sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita mulai kebaktian kita dengan berdoa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih karena hingga saat ini Bapa, Kau beri kesempatan pada kami untuk berkumpul, bersekutu secara online Bapa, beribadah kepada-Mu. Berkati ibadah kami hari ini Bapa, mulai dari awalnya pertemuan hingga akhirnya Bapa. Buka dan hati pikiran kami Bapa untuk mengerti, untuk menerima kasih-Mu, untuk menerima berkat rohani-Mu. Ajaran kami Bapa untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya isi hati Tuhan saja yang boleh kami terima Bapa, yang akan masuk dalam hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama Tuhan. Dan ajaran kami untuk selalu bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, berucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Mari kita sambut tim pujian dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya, menyembah dan memuji-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, doa Bapa kami sebagai pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ketika kita masuk ruang Maha Kudus Tuhan dengan darah anak domba, kita masuk bersama-sama dengan keputusan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan menyembah-Nya di dalam kekudusan di dalam minggu pertama ini. Kita mau menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, Dia hadir di dalam hidup kita masing-masing. Roh Kuduslah yang mengasihi kita, memanggil kita dengan lemah lembut, menjadi penghibur kita. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan, jamahlah aku ya Tuhan, karena aku mau membuka hatiku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita yang menyembah Tuhan pada pagi hari ini, undanglah Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Undanglah Dia di dalam hidupmu, dan Dia akan memanggil engkau dengan lemah lembut. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkan kuasa Tuhan di dalam hidup kami, maka mukjizat akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Katakan sekali lagi di dalam hatimu, curahkan Tuhan kuasa-Mu sakti. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Kau, curahkanlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan, setiap orang yang berbahagia di dalam rumah-Mu akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Dan kami tahu dan kami percaya dengan iman, saat ini Roh Kudus dicurahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Allah yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi ini. Sudah sampai waktunya untuk kita berhadapan dengan meja Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Anda yang mengikuti ibadah kita di rumah masing-masing sudah siap dengan roti dan air anggur. Puji Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bersama di gereja, di Hosana, tidak apa-apa ya. Di mana saja Anda berada,
Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yang penting saudara, kita mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memperingati kematian Tuhan Yesus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita telah siap untuk menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sebab itu, marilah kita menyenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapkan dengan roti dan air anggur, dan kita akan berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur karena kami dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Kristus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas apa yang dilakukan oleh Engkau Tuhan. Engkau telah menderita karena dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaan Kristus yang mendatangkan penyelamatan sempurna kepada kami. Tuhan, memberkatilah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkati perjamuan ini, agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara, siapkan roti. Haleluya. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan dan berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, sangat diberkati dengan pujian penyembahan kita hari ini. Pada tim musik kami ucapkan terima kasih atas pelayannya hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit pengumuman bahwa kita ada perjumpaan Zoom meeting setiap hari Isnin jam 5:30 pagi dan hari Kamis jam 9 malam. Di Zoom meeting kita ada doa, ada renungan, ada kesaksian, di mana kita boleh saling menguatkan iman kita. Mari kami jemput Anda sekalian untuk mengikuti Zoom meeting kita bersama-sama. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan pada Tuhan, baik itu pemberian perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih,
atau persembahan sukarela Anda, di mana Anda boleh mentransfernya melalui online atau ATM atau banking, di mana nomor-nomor account akan tertera di layar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah setia memberi melalui gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia dan rezekinya yang melimpah kepada Anda sekalian. Dan mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa jika saat ini, hari ini kami Kau beri kesempatan untuk memberi Tuhan, memberikan yang terbaik yang kami miliki pada Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Bapa maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kiranya pemberian kami ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati kami dengan kelimpahan, dengan kasih karunia rezeki-Mu Bapa. Dan ajarkan kami untuk setia dengan pemberian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, kita berjumpa lagi untuk mengikuti ibadah secara online. Kalau tak silap saya, sudah lebih kurang 1 tahun ya kita adakan ibadah secara online. Jadi itu tidak menjadi masalah kepada kita, kerana sama ada kita beribadah di gereja ataupun secara online, kita tetap tahu bahawa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa bersama dengan kami dan juga isi keluarga kami. Terima kasih. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita naikkan satu doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami di syurga, terima kasih atas segala yang Kau telah berikan kepada kami, berkat dan kesehatan. Engkau akan terus menjagai kami dalam masa yang begitu cemas sekali. Saya berdoa bahawa Roh Kudus-Mu akan membimbing setiap orang yang akan mendengar firman Engkau. Bukakanlah telinga mereka, mata mereka, roh mereka, supaya mereka mengerti apa isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kita semua. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya naikkan doa ini dan kita ucapkan amin. Amin. Ya saudara-saudari, kita sudah masuk dalam bulan yang kedua, yaitu bulan Februari tahun 2020. Ini juga bermakna bahawa bulan Januari sudah lewat. Masa yang telah berlalu, yang telah lewat, tidak akan kembali kepada kita. Dan saya mau ceritakan sedikit tentang masa. Iaitu masa itu tidak ambil kira sama ada kita orang tinggi ke pendek. Masa tidak ambil kira sama ada kita pintar ataupun bodoh. Masa tidak ambil kira sama ada kita miskin atau kaya. Masa juga tidak ambil kira sempadan. Di Malaysia, di Indonesia, di mana saja kita berada, masa akan terus berlalu. Dan dengan itu kita sudah tahu bahawa wabak COVID-19 ini yang bermula pada tahun 2019 sekarangnya sudah masuk 2021, iaitu sudah lebih daripada 1 tahun wabak ini bersama dengan kami, mengancam kami, mengancam seluruh dunia. Dan bila kita masuk pada tahun baru 2021, kita semua berharap bahawa wabak COVID-19 ini bisa diatasi, bisa dapat satu penyelesaian kepada manusia. Sebaliknya, tidak. Kita dengar dalam berita bahawa ancaman wabak COVID-19 ini terus meningkat, terus mengancam
dengan lebih dahsyat lagi. Dan kita ambil tahu bahawa di Malaysia sahaja, bila wabak ini bermula, manusia ataupun rakyat yang diancam atau dijangkiti dengan penyakit ini adalah dalam 2 angka. Selepas itu dia masuk 3 angka beratusan. Dan baru-baru ini kita sudah melihat bahawa angka itu masih meningkat menjadi 4 angka, iaitu dalam ribuan. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, maka angka ini juga akan terus naik kepada 5 angka, iaitu 10,000 dan lebih. Wabak COVID-19 ini bukan hanya meningkat, bukan hanya dengan nombor, penghitungan nombor, tetapi jangan kita lupa, setiap nombor itu berartinya satu manusia yang dijangkiti. Manusia itu sama ada akan sembuh ataupun tidak. Kalau tidak sembuh, dia akan mati. Jadi penyakit ini kita harus berjaga-jaga. Wabak ini mengancam bukan hanya dengan nyawa kita, tetapi juga kehidupan manusia. Kita lihat di dunia ini, banyak perusahaan, banyak pengindustrian, banyak pekerjaan diancam. Kalau kita ambil satu contoh, dalam penindustrian hotel, ya, rumah penginapan. Kalau kita pergi lihat sekarang ni, restoran-restoran dalam hotel semuanya tutup. Pekerja-pekerja pun tidak ada di sana. Sunyi senyap sahaja. Dan bukan hanya dalam perindustrian hotel, tetapi juga dalam perindustrian yang lain-lain, iaitu seluruh negara. Manusia mulai bimbang dan khawatir. Khawatir dan bimbang kerana tidak ada pekerjaan, maka tidak ada wang. Dan bila tidak ada wang, maka mereka pun rasa bimbang. Di mana saya akan dapatkan makanan untuk keluarga? Di mana saya bisa membayar yuran sekolah anak-anak saya? Di mana saya dapat cari wang untuk membiayai sewa rumah dan sebagainya. Banyak sekali kita dengar, ya, berita-berita yang tidak baik setiap hari. Dan kalau kita lihat dengan baik-baik, peperangan atau perjuangan kita untuk mengatasi COVID-19 ini bukannya satu jangka masa yang pendek, tetapi satu jangka masa yang panjang. Dan saya pasti banyak orang akan rasa kecewa. Banyak orang akan putus asa. Banyak orang akan terus mengambil satu perbuatan yang tidak akan mematuhi SOP, iaitu prosedur operasi, ya, yang standard. Tidak mau jaga diri sendiri lagi. Dan banyak juga orang yang lelah, penat, letih kerana sudah berbulan-bulan begini. Jadi ini semuanya berita yang tidak baik, yang buruk, yang kita dengar setiap hari. Tetapi saudara-saudari, walaupun buat masa jangka pendek nampaknya tidak ada kemenangan, tetapi saya percaya bahawa Tuhan Bapa kita di syurga akan melakukan sesuatu. Dia akan memberikan penyembuhan. Tetapi kapan bila dia akan melakukan ini, kita serahkanlah kepada Tuhan. Tetapi pastinya ada kemenangan. Sambil kita tunggu
masa itu. Sampai kita harap COVID ini akan pergi daripada manusia, kehidupan kita. Saya mau baca supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang ada firman Tuhan bersama dengan kita, saya mau membaca beberapa ayat dalam Alkitab supaya ia akan menguatkan iman kita, memberikan satu damai sejahtera kepada kita semua. Damai, di mana damai sejahtera ini tidak dirasai oleh orang lain. Jadi saudara-saudari, kalau saudara ada Alkitab, mari kita baca bersama-sama, yaitu dalam kitab surat yang kedua Timotius, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya ulang ya, yaitu kita akan baca daripada surat kedua Timotius, pasal yang kedua, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Mari Bapa baca ya untuk anda semua. Dengar ya. Di sini ditulis Paulus ya menjelaskan kepada kita, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenaan dengan komandannya. Ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Dan dalam ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Jadi di sini Paulus ada menggambarkan 3 jenis orang. Yang pertama, dia menggambarkan seorang prajurit. Yang kedua, dia memberitahu kita cerita seorang olahragawan. Dan yang ketiga, dia menggambarkan seorang petani. Kenapa? Sebab kita bisa belajar sesuatu daripada 3 ayat di sini. Jadi dalam ayat yang pertama ataupun ayat yang keempat ya, yaitu gambaran yang pertama, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusing dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenaan dengan komandannya. Saudara-saudari, Tuhan akan bersama dengan kita semua. Yang itu anda tidak perlu bimbang. Engkau tidak perlu fikir-fikir sama ada Tuhan akan jaga kita. Saya yakin Tuhan akan melakukan itu semuanya. Itu Tuhan akan lakukan untuk kita. Sebelum itu, walaupun kita dalam keadaan begini, kita harus belajar sesuatu daripada ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Nah, kalau kita lihat seorang prajurit, kerja seorang prajurit, apa yang dia lakukan? Bila seorang prajurit pergi peperangan ya, memperjuangkan negara mereka ataupun memperjuangkan sesuatu, pastinya mereka mempunyai satu dedikasi. Ya, satu dedikasi dan juga satu daya ketahanan. Yaitu dalam keadaan begini, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus juga berdedikasi supaya ada satu daya tahanan pada masa ini. Walaupun seorang prajurit tidak tahu sama ada dia akan menang dalam peperangan itu, tetapi dia turut
dan dia terus akan menunjukkan dedikasinya dan daya ketahanannya. Wabak ini mengancam kita. Kita mesti berdedikasi untuk adanya daya ketahanan. Dan Tuhan berjanji bahawa kalau kita terus mencari Dia, maka makanan, tempat teduh, pakaian Dia akan berikan kepada kita. Soalnya sama ada kita percaya kepada Dia ke tidak. Dan kita yang percaya, kita harus ada satu daya ketahanan dalam masa yang begitu genting hari ini. Seperti seorang prajurit. Nah, seorang prajurit bila dia pergi peperangan, bukan dia senang. Dia mungkin ditembak. Dia mungkin akan cedera. Mungkin cederanya ringan ataupun yang dahsyat, yang teruk. Tetapi dia tidak memusingkan diri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan lakukan itu dengan hati yang berdedikasi. Itunya seorang prajurit. Yang keduanya, dia gambarkan seorang olahragawan. Dan kita ambil tahu bahawa seorang olahragawan, bila dia berlatih, dia bukan saja bila dia lari di padang, buat kali yang pertama, dia akan menang, dapat juara. Tidak. Tiap-tiap olahragawan yang kau tanya, dia mesti berlatih. Dan bukan hanya berlatih, tetapi berlatih dengan disiplin. Dia berlatih dengan kesabaran. Ya, kesabaran. Tiap-tiap hari dia berlatih. Supaya pada suatu hari nanti dia akan mencapai kemenangan. Dia akan memperolehi juara itu. Sama seperti seorang prajurit akan memperolehi kemenangan peperangan. Seorang olahragawan juga akan memperolehi juara kerana dia berlatih dengan disiplin setiap hari, bukan sekali. Dia pastikan supaya tubuhnya sudah siap, sudah sedia untuk menerima, berdepan dengan cabaran itu. Jadi hari ini juga kita yang sedang dalam wabak COVID-19 ini harus juga ada kesabaran dalam hidup kita dan juga disiplin. Kita mesti untuk menjaga diri kita sendiri mengikuti SOP. SOP ini atau SOP ini ialah satu prosedur, ya, operasi yang baik untuk kita. Jangan kita ada perasaan tidak mau ambil kira, tak peduli. Ya, perasaan tak peduli. Saya tidak akan kena penyakit ini. Orang lain mungkin, tetapi saya tidak akan kena. Manalah tahu, ya saudara-saudari, esok dia anda yang dijangkiti. Jadi kita harus berjaga-jaga. Dan saudara-saudari, yang ketiga yang digambarkan sini ialah seorang petani. Dan kita tahu seorang petani dia akan bangun pagi-pagi dan pergi ke ladang, ya, untuk bekerja. Dan dia tak padang itu, ya, di kebun ataupun di ladang itu, dia bekerja dengan satu ketekunan yang luar biasa. Sebelum matahari terbit, dia sudah berada di sana. Dia bekerja dengan satu ketekunan. Di sini ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras. Jadi masa ini kita juga harus bekerja dengan keras. Bekerja dengan ketekunan. Jangan kita malas. Jangan kita ada hidup yang tidak ambil peduli. Jangan.
Sebab kalau kita lakukan itu, kehidupan kita, kesehatan kita akan diancam. Bahayanya, saudara-saudari. Jadi saya mau lihat di sini ya, daripada ayat 4 hingga ke ayat yang ke-6. Gambaran 3 ya, jenis orang oleh Paulus. Jadi saudara-saudari, sebelum saya berakhir di sini, saya berdoa supaya Tuhan akan memberikan anda kekuatan dan juga kasih karunia-Nya untuk mengatasi segala kesusahan yang anda sedang mengalami di rumah ataupun di tempat kerja. Dan sebelum kita pergi, mari saya berdoa bagi kamu semua. Mari ikuti saya dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di syurga. Kerana dengan wabak ini, bukan hanya orang yang tidak percaya, malah juga orang yang percaya akan diancam dengan penyakit ini. Dan bukan hanya orang yang tidak percaya, malah juga orang yang percaya, di mana kehidupan mereka sudah menjadi tidak biasa lagi. Mungkin sekarang ni Tuhan, mereka ada masalah ekonomi. Saya berdoa, Tuhan akan membukakan jalan dan pintu bagi mereka semua. Biarlah Engkau memberikan makanan, pakaian dan tempat tidur kepada setiap orang. Biarlah firman Engkau lah yang memberikan damai sejahtera dalam hidup mereka setiap hari. Dan bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada ahli keluarga mereka di mana saja mereka berada. Kau akan berikan kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu kepada kita semua. Mari kita juga pada saat ini ya Tuhan, memberikan berkat dan pertolongan kepada orang lain juga. Bila Engkau memberkati kita, kita juga memberkati orang lain. Jadi ya Bapa kami di syurga, kami berdoa bersungguh-sungguh menaikkan permintaan dan permohonan kami kepadamu, agarnya semua orang akan mengenal Yesus Kristus dengan kejadian ini. Dan mereka insaf dan sadar bahawa Tuhan Engkaulah satu-satu yang akan bisa memberikan keselamatan kepada mereka semua. Sampai kita akan berjumpa lagi ya bersama dengan kita. Saya berucap terima kasih atas segalanya yang Kau telah memberikan dan dicurahkan kepada kami. Saya berdoalah biarlah malaikat-Mu akan terus menyertai kita semua di mana saja kita berada. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih ya. Sampai kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Biarlah malaikat Tuhan pergi bersama dengan anda. Tuhan memberkati. Amin.